Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape di Sumedang. Kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari salah seorang pengunjung video kami, yaitu mengenai bagaimana caranya menanam pohon anggur sedangkan lahan di rumah kami sangatlah sempit. Nah, ini mungkin menjadi kendala juga ya bagi para pengangguran, karena kesannya untuk menanam anggur itu diperlukan lahan yang luas, sedangkan pengaplikasian di lahan yang sempit belum terpikirkan. Padahal anggur adalah tanaman yang bisa ditanam di mana saja ya. Manfaatnya cukup banyak, diantaranya buah anggur adalah salah satu buah yang memiliki antioksidan yang tinggi, sehingga dapat membantu menahan penuaan dini, membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit jantung, hati, dan sebagainya. Jadi buah anggur sangatlah banyak manfaatnya. Nah, mengenai kendala yang dialami oleh para rekan-rekan yang memiliki lahan yang sempit, salah satu solusinya bisa dilakukan dengan tips-tips berikut ini ya. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai tips yang akan diberikan mengenai bagaimana cara menanam pohon anggur di lahan yang sempit, yuk subscribe dulu channel kami Almira Grape yang mengkhususkan di tanaman anggur, agar rekan-rekan mendapatkan info dan tips terbaru dari kami. Nah, sebelum saya melanjutkan video berikutnya, bagi rekan-rekan yang ingin menanam pohon anggur dan sedang mencari bibitnya, di sini kami sudah menyediakan bibit pohon anggur dengan berbagai varian. Bibit anggurnya cukup berkualitas, ya, bisa dipesan melalui WA di bawah ini. Selain itu, kami juga menyediakan aneka pupuk, baik dari awal pertumbuhan hingga untuk pembuahan, sama di mana rekan-rekan juga bisa mendapatkannya melalui WA di bawah ini. Banyak cara yang dilakukan untuk menanam anggur di lahan yang sempit ya. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon anggur dengan sistem semi-teralis. Nah, seperti apa cara menanam anggur dengan sistem semi-teralis? Nah, di belakang saya ini ada contoh. Ini adalah anggur varian Jupiter yang ditanam dengan menggunakan sistem teralis. Kenapa saya mengatakan ini sistem semi teralis? Karena seharusnya kalau sistem teralis yang ideal adalah tingginya 1 meter, sedangkan ini mungkin sekitar setengah meter. Nah, sistem teralis ini dia mengarah ke salah satu arah ya, dengan sistem single cordon ya, satu arah. Kemudian dia lurus hingga panjangnya 2 meter atau sekitar 2,5 meter. Kemudian untuk cabang-cabang tersiernya itu bisa vertikal ke atas ya. Nah, sistem semi-teralis seperti ini sangat efektif untuk penanaman di lahan sempit, karena sistem semi-teralis ini bisa diaplikasikan di depan rumah ya,
Di depan rumah misalkan di pagar, di belakang pagar ya. Jadi sistem semiteralis ini bisa ditanam atau diaplikasikan di depan rumah di pagar dengan cara berjejer, sehingga pohon anggur yang akan kita tanam nanti bisa menjadi hiasan ya, atau penutup daripada pagar kita, sehingga rumah kita sedikit terlindungi ya. Nah, visibilitasnya sedikit terlindungi. Nah, selain itu, sistem semiteralis ini karena cukup menggunakan lahan yang tidak terlalu luas, ini bisa diaplikasikan di pinggir rumah ya, di pinggir rumah. Tapi satu hal yang pasti, sebelum rekan-rekan mengaplikasikannya, ya perhatikan sinar matahari yang masuk ya. Jangan sampai kita mencari lokasi di mana lokasi tersebut tidak kena oleh sinar matahari ya. Nah, jadi sebelum rekan-rekan mencari lokasi, apakah mau di depan, di samping rumah, di atas rumah ya, tapi pastikan bahwa rekan-rekan lokasi yang akan digunakan itu terkena oleh sinar matahari. Nah, sistem teralis ini biasanya sering digunakan oleh perkebunan-perkebunan anggur yang memang menginginkan produktivitas yang tinggi ya. Karena sistem teralis ini hanya memakan lahan yang tidak begitu luas gitu ya. Jadi ada beberapa tipe semi teralis ini. Ada yang single cordon seperti yang ini. Jadi cabang sekundernya hanya satu ya, kemudian dia memanjang hingga 2 meter. Ataupun juga sistem teralis yang double cordon. Nah, double cordon itu dimana pohon utamanya itu ditanam di tengah-tengah, kemudian sekundernya itu terbagi dua, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Tapi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, tapi sistem teralis yang menggunakan single cordon itu manfaatnya lebih cepat dalam hal pertumbuhan atau pembentukan batang anggur. Nah, satu hal lagi buat rekan-rekan yang ingin menanam pohon anggur dengan sistem teralis ini, tetap perhatikan naungan ya. Selain sinar matahari yang harus diperhatikan, juga naungan ya, seperti yang ini. Kenapa? Karena anggur itu sangat rentan terhadap musim hujan, terhadap air hujan ya. Sering mengalami kerusakan ketika terkena terpaan air hujan. Oleh karena itu diperlukan tetap naungan yang menaungi pohon anggur agar ketika musim hujan pohon anggur tidak terkena oleh air hujan langsung. Selain itu, media tanamnya juga bisa ditutup menggunakan plastik agar menghindari banyaknya air hujan yang masuk ke area media tanam. Karena banyaknya air hujan yang masuk ke dalam area tanam tidak baik bagi pertumbuhan anggur. Cara ketiga dalam hal menanam anggur di lahan yang sempit atau memanfaatkan spot yang ada, yaitu di atas rumah kita atau di rumah lantai kedua atau di dak ya, di dak rumah lantai kedua dengan menggunakan tabung lampot. Bisa menggunakan planter bag 75 liter ataupun 100 liter ya, kemudian penahannya menggunakan besi agar air bekas siraman bisa menetes ke bawah, ke dalam wadah di bawah, sehingga airnya itu tidak menyebar kemana-mana ya. Kemudian bisa menggunakan sistem tetes otomatis ya. Kemudian drainasenya
menggunakan selang. Jadi dari penampan tadi air bekas siraman disalurkan melalui selang, kemudian dibuang ke tempat pembuangan agar lantai rumah kita atau dak kita itu tidak basah ya oleh bekas penyiraman. Sistem yang digunakan adalah sistem para-para dengan membiarkan rambatan anggur ke atas, kemudian rambatannya itu panjang antara 2-3 meter yang bisa menaungi atap daripada dak atau lantai 2 kita. Ya, nah di sini terlihat buah Dickson itu sedang berbuah sangat cantik. Ini menghiasi rumah kita ya di lantai 2 atau di dak lantai 2. Ini bisa terlihat dari bawah itu. Ini sangat cantik ya, bergelantungan di depan rumah, dan kita lihat buah Dickson itu cukup besar ya. Dan jika Anda memerlukan bibit Dickson, kami pun menyediakannya. Ya, nah jadi ini spot di rumah kita yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan lahan anggur ya, untuk menanam anggur. Nah, bisa kita lihat anggur sangat terlihat cantik bergelantungan di depan rumah kita. Nah, cara berikutnya dalam rangka menanam pohon anggur di lahan yang sempit adalah dengan memanfaatkan carport atau garasi kita ya, di mana carport kita naungannya atau garasi kita naungannya itu diusahakan menggunakan naungan yang transparan ya. Nah, seperti yang di atas. Nah, jadi sinar matahari tetap bisa masuk ya. Kemudian sistem yang dipakai adalah sistem para-para ya. Dan ada 2 cara penanamannya. Sini bisa kita menanam langsung ke grounding, ke tanah ya, jika ada lahan ya 1 meter 2 meter di samping carport atau garasi kita. Yang kedua, kalau memang lahannya sama sekali tidak ada, bisa menggunakan planter bag ya, dengan sistem tabulam pot. Sama sistemnya menggunakan para-para, ditaikan ke atas ya, dari bawah ini kita naikin ke atas, kemudian di atas kita bentuk para-para ya, para-para tulang ikan ya. Nah, ini akan menjadi hiasan yang sangat bagus di rumah kita pada saat berbuah nanti ya. Nah, seperti contoh pohon ini ketika berbuah, videonya berikut ini. Nah, dengan menanam pohon anggur di carport atau di garasi kita dengan sistem para-para yang merambat ke atas, ya, dinaungi dengan naungan yang bening, itu akan memberikan 3 manfaat ya bagi kita. Yang pertama yaitu menjadi estetik atau penghias bagi rumah kita ya, dimana apalagi ketika buah-buah sudah berbuah bergantungan di depan rumah, itu akan sangat cantik dilihat orang yang lewat di depan rumah ya. Akan tentunya mereka akan tertarik dengan keberadaan pohon anggur yang berada di rumah kita. Yang kedua itu sebagai pelindung ya, pelindung dari panas matahari yang tembus ke bawah, itu tertahan oleh daun-daun pohon anggur ya. Jadi dengan adanya rambatan pohon anggur di atas dengan sistem para-para, itu akan mengurangi intensitas sinar matahari yang masuk ke carport atau ke garasi kita, sehingga carport atau garasi kita akan semakin teduh. Manfaat yang ketiga tentu saja adalah kita akan mendapatkan suplai nutrisi berupa buah di rumah kita ya, yang tentunya
lebih alami, lebih fresh, tanpa ada bahan pengawet, menjadi sumber vitamin dan nutrisi bagi tubuh kita. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan pot sebagai tempat bercocok tanam anggur, atau yang sering dikenal istilahnya yaitu tabulam pot. Nah, dengan tabulam pot ini, meskipun lahan kita sangat sempit sekali, kita bisa menanam pohon anggur di dalam pot. Kita bisa menaruhnya di beranda, di teras, ya, sehingga kita tetap bisa menanam pohon anggur. Namun meskipun demikian, kita harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah menanam pohon anggur, yaitu salah satunya diantaranya pastikan tempat tanam atau lokasi tanam pohon anggur kita itu terkena sinar matahari minimal 5 jam dalam sehari. Nah, itu dia tips-tips dari kami bagaimana cara menanam pohon anggur di lahan yang sempit, atau bagaimana cara menanam pohon di spot-spot rumah kita, ya. Nah, jangan ragu-ragu dalam hal menanam pohon anggur, karena banyak sekali manfaat yang akan kita dapat dari menanam anggur di rumah kita, ya. Semoga tips dan informasi dari saya ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.